Sunan Ampel banyak yang menganggapnya sebagai bapak dari para wali. Hal ini karena memang beliau telah melahirkan dan memunculkan banyak para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Ia dilahirkan di Campa pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Sunan Ampel menikahi dua wanita untuk menjadi istrinya, yang bernama Dewi Karimah yang memperoleh 2 anak dan Dewi Chandrawati mempunyai 5 anak. Dia adalah keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Walaupun keturunan bangsawan, Sunan Ampel tidaklah berfoya-foya. Ia sangat agamis, dermawan, dan mempunyai akhlak yang baik. Banyak informasi yang menulis kisah perjalanan dakwah Sunan Ampel hingga ia dapat membuat masyarakat Jawa menjadi Islam yang mayoritas beragama Hindu. Dengan pendekatan yang baik, Sunan Ampel mengajarkan Islam dengan filosofinya, yaitu Moh-Limo. Sunan Ampel juga diceritakan mempunyai karomah yang luar biasa. Sunan Ampel memiliki banyak jasa untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Saat beliau melakukan perjalanan menuju Trowulan, yang merupakan ibu kota dari Majapahit, beliau istirahat di Palembang dan Tuban terlebih dahulu. Beliau bukan cuma singgah, beliau juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat sampai di Majapahit. Perjalanan hidup Sunan Ampel dalam mengajarkan ajaran agama Islam menjadi catatan sejarah dan kepercayaan bagi masyarakat Majapahit yang tadinya adalah penganut agama Hindu menjadi penganut agama Islam. Dalam memperkenalkan agama Islam, Sunan Ampel mempunyai cara dan metode tersendiri supaya pesan dakwah yang disampaikannya dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sekitar. Cerita tentang Sunan Ampel ditulis di naskah-naskah kuno yang sudah diterjemahkan. Ia memiliki kesaktian yang dalam Islam disebut karomah. Banyak sekali kesaktian yang ia miliki, sehingga semua orang akan takjub dan menyeganinya. Semua orang bangga dan menghormati Sang Sunan. Ajaran agama Islam pun semakin banyak pemeluknya, sejalan dengan kemampuannya berdakwah. Salah satu kesaktiannya adalah kemampuannya untuk mendatangkan roh Mbah Soleh yang sudah meninggal. Di dalam tulisannya, Sunan Ampel merasa sangat kehilangan ketika Mbah Soleh meninggal. Ia sangat menyayangi Mbah Soleh semasa hidup bersamanya. Mbah Soleh adalah santri yang terkenal taat, rajin, dan cinta kebersihan. Suatu hari beliau berkata, jika Mbah Soleh sebelum meninggal, pasti masjid akan selalu tampak bersih. Tak disangka di saat pagi hari ketika santri datang, mereka melihat bahwa keadaan masjid benar-benar bersih. Para santri dan masyarakat terkejut karena datang kembali sosok Mbah Soleh. Tetapi sejalannya waktu, Mbah Soleh kembali meninggal. Sunan Ampel berusaha mengulangi sebanyak 9 kali ucapannya untuk memanggil Mbah Soleh datang lagi ke masjid yang dibangun pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1430 Masehi. Setelah beliau meninggal, Mbah Soleh kehadirannya juga ikut berhenti dan tidak pernah muncul lagi. Dalam sejarah yang dipercayai masyarakat, ada 2 keyakinan yang dipercayai. Pertama, yaitu sosok yang hadir membersihkan masjid hanyalah sosok yang mirip Mbah Soleh. Dan yang kedua,
keyakinan masyarakat tentang kesaktian yang Sunan Ampel miliki untuk mendatangkan kembali Mbah Soleh yang sudah meninggal. Makam Sunan Ampel terletak di bagian barat Masjid Ampel yang dibangun pada tahun 1421 dan terletak di kota Surabaya. Makam itu bersebelahan dengan makam istri pertama. Untuk menuju masuk ke kompleks pemakaman, Anda harus melalui 9 gapura terlebih dahulu. Jumlah gapura di makam Sunan Ampel ini disesuaikan dengan jumlah arah mata angin yang melambangkan ke-9 wali atau wali songo. Ada 3 gapura yang masih mempunyai bangunan asli dari jumlah keseluruhan gapura yang adalah peninggalannya. Hingga sekarang Masjid Ampel menjadi tempat wisata religi yang dikelilingi bangunan dengan arsitektur Tiongkok dan Arab. Tidak hanya terdiri dari komplek pemakaman saja, di Masjid Ampel ini juga ada sumur yang diyakini sebagai sumur bertuah untuk menguatkan janji atau sumpah. Dari kisah di atas, kini kita lebih mengenal mengenai sejarah, biografi, dan kisah hidup Sunan Ampel. Kegigihan, keteladanan, tekad yang kuat, dan jasa beliau yang besar dalam menyebarkan agama Islam dapat kita teladani.